Shalom, selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Samalina Belkai, Prodi PGSD, kelas D semester 1, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau dinikmati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi yang discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecah masalah pendidikan. B. Sasaran inovasi pendidikan. Setelah membahas inovasi pendidikan, maka berikut ini akan diuraikan tentang sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, dan kurikulum. 1. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memang peran yang dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelektualisasi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pembelajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 4. Fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identitas antara lain. 1. Esensi inovasi itu sendiri. Inovasi adalah ide, gagasan, praktek, atau objek. Benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang atau sekelompok untuk diadopsi. Yang kedua, saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipasi berbagai informasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. Yang ketiga, waktu dan proses penerimaan.
Waktu merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. Proses keputusan inovasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok. Yang keempat, sistem sosial merupakan berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat. Beberapa hal yang dikelompokkan sebagai bagian atau unit dalam sistem sosial kemasyarakatan antara lain individu, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, pimpinan formal, tokoh agama, kelompok tertentu dalam masyarakat. D. Prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan prosedural, artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan hal yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar, yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepolosan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi populer dari suatu perubahan yang diperlukan. Dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan. Bidang teknologi komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan antara lain. Munculnya media massa, khususnya media elektronik bagi sumber ilmu dan pusat pendidikan. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Yang kedua, bidang inovasi dan komunikasi. Dalam bidang inovasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dalam kemajuan dapat terasakan dampak positif antara lain. Kita akan lebih cepat dapat informasi-informasi yang akurat dan terbaru melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Di samping keuntungan yang kita peroleh, ternyata ada juga hal-hal yang negatif, antara lain penggunaan informasi tertentu yang dapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang salah. 3. Bidang sosial dan budaya. Semakin banyak wanita yang masuk bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Meskipun demikian, penggunaan negatif pada
aspek budaya, yaitu a. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya kalangan remaja dan pelajar. B. Kenakalan dan tidak menyimpang, remaja semakin meningkat, semakin lemah kewibawa. Tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong. Demikian dari saya. Terima kasih. Shalom.